الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tak lupa kita kirimkan sholawat untuk Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyaknya warga yang masuk ke dalam agama Islam adalah hidayah yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah memberikan sebab itu dalam membimbing mu'allaf setelah mereka masuk Islam, termasuk memberikan pendidikan, bahkan dana untuk pembangunan masjid, kemudian juga membagikan Al-Quran, kitab-kitab dan buku-buku yang segera untuk kemudian dipelajari oleh para mu'allaf yang ada di daerah tersebut. Setelah masuk Islam, maka pertama-tama yang mesti ditekankan kepada kita adalah menjalankan syariat dari agama ini. Ada 2 tonggak besar dalam Islam, 5 rukun Islam, kemudian ada 6 rukun iman. Yang pertama sekali adalah berkaitan dengan toharoh, membersihkan diri. Mana cara mandi besar, ya, junub, atau juga bagaimana cara berwudu. Tidak cukup hanya syahadat saja, tetapi syariat juga jangan diabaikan, tapi diamalkan. Sobat dakwah, dari dulu mungkin kita tahu sholat, puasa, haji, sodako dan yang lainnya, tapi pernah tidak kita tahu sholat yang benar itu bagaimana sih? Ketika kita tahu sholat itu wajib, ya, 5 waktu, namun pernah nggak kita untuk mengetahui sholat yang disyariatkan itu bagaimana sih? Yang sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita. Pernah nggak kita takbir yang benar itu bagaimana? Ruku yang benar itu bagaimana sih? Sujud yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana sih? Sobat dakwah, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku salat. Demikian kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi kita juga mengabarkan bahwasanya akan ada dari umatku, kata Rasul, yang 60 tahun rukuk sujud, tapi satu pun dari rukuk maupun sujud itu tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Kenapa bisa seperti itu? Karena tidak lagi sesuai dengan cara-cara sholat yang benar, yang seperti diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lagi sesuai dengan cara-cara sholat yang benar dalam syariat Islam. Maka begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain selain sholat. Ketika kita tidak lagi bersandarkan kepada syariat yang diusung oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita tidak termasuk dalam salah satu bagian umat. Subhanallah. Seperti hadis yang masyhur kita dengar, kita sering dengar hadis ini. Kelak ketika di yaumil akhir, banyaknya umat berbondong-bondong ingin menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin ke telaga beliau, ingin minum. Maka umat-umat ini pun diusir oleh para malaikat yang menjaga telaga tersebut. Lalu kemudian Rasul bertanya, "Hai, kenapa kalian mengusir mereka? Kenapa kalian menghalangi mereka? Mereka itu umatku," kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat dakwah, lalu apa kata malaikat penjaga telaga tersebut? "Wahai Muhammad, sesungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka buat-buat sepeninggalmu. Setelah kau meninggal dunia, ajaran-ajaranmu telah mereka rubah, tidak lagi murni. Syariat yang ini mereka tambah-tambah, dan di syariat yang lain mereka kurang-kurang." Seketika itu juga giliran Rasul yang menghardik mereka. Semoga kita dijauhkan dari golongan yang seperti ini, golongan yang terhalang, terusir di telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada
kerugian yang paling besar dibanding dengan terhalangnya kita dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terhalangnya kita, terusirnya kita dari golongan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan umat. Subhanallah. Maka disinilah pentingnya teguh di atas syariat-syariat Islam yang sesungguhnya. Berusahalah untuk mengenal agama ini, yaitu ajaran-ajaran Islam. Gak sembarangan. Ketika kita ke dokter, kita selektif dalam memilih dokternya. Siapa dokternya? Bagaimana kinerjanya? Track recordnya seperti apa? Itu masalah dunia. Ya, bagaimana dengan din ini, agama? Mesti kita selektif dalam menimba ilmu, mencari ilmu, ya, untuk menemukan ajaran Islam yang sesungguhnya. Ya, sobat dakwah, sedikit nasihat bagaimana kita mempelajari ilmu ini, dari mana, dari siapa. Kalau sakit ke dokter, minum obat. Kalau tidak cocok, salah minum obat, katakanlah alergi ya atau apa, itu masih mending. Tapi kalau masalah agama, masalah akidah, hati-hati, Pak. Dalam memilih dokter, kita mesti selektif. Kita takut malpraktek, apalagi masalah agama. Ini yang bisa Anda bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Share kepada media-media yang ada di Android Anda. Jangan lupa berdoa, tetap semangat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.